Sampai akhirnya mantan gue meninggal. Mantan gue meninggal kena kanker kulit. Gue udah 4 tahun pacaran sama dia meninggal kena kanker kulit. Dan sedihnya, gue baru tahu dia meninggal 2 hari setelah dikubur. Gue pernah makan nasi kering malam jam 2 malam. Lalu di rumah itu gue berdua-duanya sama nyokap. Yang dimana kalau gue makan gak enak, otomatis nyokap makan gak enak. Itu listrik mati. Listrik udah tatut. Itu sampai mati. Sampai mati, wifi mati, air gak ada. Makan nasinya nasi kering, itu makan pakai bumbu bebek sama sambal doang. Bumbu bebeknya doang ya. Halo Kai Lovers, ketemu lagi di Kapan Lagi Talks. Kali ini gue Matias, gue bersama dengan salah satu solois pria yang namanya lagi naik. Ada aku JJ. Halo. Oh dia Alhamdulillah baik sekali. Apa kabar J? Baik, alhamdulillah sehat. Sejauh ini aman, tentram, dan lancar. Oke, J, ceritain J, kesibukan lu selain di musik apa sih J? Kesibukan gue selain di musik sebenarnya nggak yang apa ya? Kalau nulis masih tentang lagu sih sebenarnya, masih tentang musik. Cuman selain itu, ya lagi nyoba buat ikut-ikut usaha sama teman jual sapi kurban. Oh serius? Iya. Gitu sama mobil gitu, jual beli mobil gitu. Oh pengusaha ya? Ngikut-ngikut aja. Yang pengusaha temen sih, cuman kayak lagi belajar aja gitu. Belakangan ini. Jaga-jaga buat benar. Memperluas gitu. J, tapi nama asli lu tuh siapa sih? Panjang katanya. Nama aslinya aku JJ itu Muhammad Zaidan Hasan Mubarak Mustaqim Firdaus Al-Ghazali Al-Hasan bin Abdul Qadir Al-Husain. Hah? Iya. Namanya Muhammad Zaidan Hasan Mubarak Mustaqim Firdaus Al-Ghazali Al-Hasan bin Abdul Qadir Al-Husain. Lu pernah nanya nggak sama orang tua lu, kenapa dikasih nama sepanjang itu? Karena karena aku tuh anak tunggal, Mas. Aku anak tunggal. Gue juga anak tunggal, nama gue pendek banget. Anak tunggal dan waktu itu kalau dari bokap itu gue keponakan pertama, itu cucu pertama gitu. Jadi ya kembang lah. Artinya apa artinya? Yang gue tahu sih nyampe Mubarak doang artinya. Jadi Muhammad itu kemuliaan, keistimewaan. Muhammad Zaidan itu tambahan, Hasan itu yang baik, Mubarak itu yang berkah. Jadi kemuliaan serta tambahan yang baik dan berkah. Tapi itu nama kepakai semua di KTP aja? Enggak, cuma sampai Mubarak. Sampai Mubarak aja. Kalau sampai KTP mah 16 cm di KTP gue ntar. Gitu, jadi cuma nyampe Muhammad Zaidan Hasan Mubarak aja. Kalau ujian repot aja gitu? Enggak, kalau ujian UN dulu SD, Muhammad Zaidan Hasa. Nggak ada N ya, jadi Muhammad Zaidan Hasa. Itu lumayan panjang juga sih. Iya, kalau panjang muter gue. Semua huruf tuh lu pakai tuh. Iya, semua huruf dipakai. Terus akhirnya yang pakai adalah aku JJ. Aku JJ. Sebenarnya di rumah tuh karena ada Muhammad Zaidan, dipanggil tuh Zidan di rumah. Oh. Zidan. Kalau bokap tuh lebih prefer dipanggil Zidan karena suka Zinedine Zidane. Sama karakter tokoh di film Lorong Waktu. Oh iya, Zidane juga kan, tuh. Ya, tuh suka tuh, bokap suka sama itu. Jadi di rumah dipanggilnya Zidan, bukan Zaidan. Sampai teman-teman rumah sama teman-teman kafe reguler dulu manggilnya Jedan, bukan Zidan tapi Jedan. Nah itu JJ itu berangkat dari situ. Oh dari situ. Dari situ sampai akhirnya bikin TikTok. Halo, aku JJ. Halo, aku JJ. Udah terus JJ. Pas habis mau bikin IP sebagai musisi, mau rilis lagu, ini kalau JJ doang kayak udah kebanyakan. Oh iya. Apa ya? Aku JJ dah. Ya udah aku JJ gitu. Halo, aku JJ. Gitu. Langsung kenalin diri tuh. Iya, aku JJ. Kalau apa? Namanya sepanjang itu dari Islami emang Islami banget dari keluarga. Keluarga Islam dua-duanya. Oh, karena gitu. Dari ini juga ya. Iya. Atas bawah Islam, kental banget Islamnya. Oke. Oke, J. Untuk karir lu nih, awalnya masuk ke musik tuh lu gimana, J? Awal masuk musik itu dari tahun 2021. Kalau seneng dari musiknya tuh dari zaman gua ngamen di pinggir jalan PGC. Wah, bareng Pangkentrung situ dong. Pangkentrung. Gua gaulnya sama teman-teman kecil gua tuh anak-anak situ juga. Jadi ya udah, jadi cuma nambahin uang jajan aja. Ya uang jajan dikasih terus sama bokap kan.
dikasih, masih mau minta apa aja masih dikasih terus, cuman ya emang guanya aja eksperimen aja. Jiwa mandiri aja. Bener. Biasa laki-laki. Bener. Iyalah. Jadi mulai dari kelas 4 SD itu ngamen, SD kelas 6, SMP, SMA masih agak-agak ngamen, cuma nggak seintens kelas 6 SD ngamennya. Sampai akhirnya lulus COVID ya. COVID gue sambil nunggu kelulusan SMA gue main TikTok nge-cover lagu orang. Waktu itu sempet tren juga. Gue main gitar tapi diketok-ketok gitu. Jadi main percussion. Iya. Begitu ya. Nah, tapi main reggae waktu itu kan. Main reggae lagunya gue lupa tuh ya. Yang hitam pacarku yang pertama. Nah, gue main lagu itu. Lumayan viral tuh. Nah, gue dikenalnya dulu JJ Trak Tak Tak dulu. Oh, karena mainnya main gitarnya trak tak tak. Diketak-takin gitu. Nah, gara-gara itu akhirnya ada salah satu produser yang narik gue. Salah satu, gue nggak bisa bilang ini label ya, karena nggak se-label itu. Gue bisa bilang ini tuh manajemen aja. Sampai akhirnya gue ditarik sama manajemen itu, yang dimana objektifnya manajemen ini, itu mau nge-recycle lagunya Faris RM. Sama Faris RM-nya langsung. Di posisi itu, karena gue nggak tahu ya, gue kan ya udah main musik asal-asalan aja, belajar juga nggak mendalami musik apa-apa. Gue nggak tahu Faris RM siapa. Oh gitu? Nggak tahu. Gue udah ketemu Faris RM. Om, izin ya om. Maksudnya, gue ketemu Om Faris RM waktu lagi workshop lagunya Faris RM itu mau recycle. Ini siapa tua-tua ini ngajarin gue? Nggak tahu. Dia rambut putih, tua-tua gitu kan. Ya, lagunya jadi, rilis gitu kan. Akhirnya rilis lagunya Recycle itu sampai akhirnya rilis 2 lagu single tuh. Single buatan gue. Ada di situ judulnya Kekasih Virtual sama Aku dan Jakarta. Nah, yang Recycle-nya Faris RM itu singlenya lagunya Faris RM di tahun 80-an namanya tuh Kurnia dan Pesona judulnya. Oh, itu sebenarnya singlenya cukup bukan yang unpopular juga sebenarnya, cuman dijadiin di recycle ya. Di recycle. Nah, itu ada tuh di Spotify ku. Kurnia dan Pesona. Cuman sayangnya karena aku nggak ngerti, jadi nuansa recycle-nya suasana untuk kayak memperbarui aransemennya itu masih belum dapat. Masih terlihat itu Faris RM bukan aku JJ. Gitu. Karena kan memang tujuannya recycle itu kan jatuhnya kayak merubah bagaimana si artis selanjutnya kan. Iya. Nah, itu aransemennya masih Faris RM karena guanya sendiri pun nggak ngerti waktu itu, Mas. Jadi warna lu belum kelihatan. Belum kelihatan lah. Masih ngeraba lah. Kayak orang masih ngeraba tapi udah ditarik sama produser lah. Gitu. Tapi akhirnya lu tahu Faris RM siapa? Akhirnya gue tahu Faris RM gara-gara gue masuk IKJ. Oh. Wah, orang gila ternyata. Wah, jago banget gitu. Kayak ini, wah gila ternyata gue. Lah, lu tadinya belum tahu tuh sampai. Oh. Gak tahu tuh 2000 kan gue masuk label kan 2021. Memang masuk manajemen itu kan masuk 2021 kan. Masuk manajemen itu 2021, 2022-nya gue masuk IKJ. Baru tahu tuh. Nah, baru tahu belajar teori gitar ataupun teori yang lain, cara memproduksi lagu, itu dari IKJ juga. Terus dari situ juga ngulik lagu-lagu lama. Lagu-lagu Sam Simon, terus Ismail Marzuki, Ermi Kulit, Guru Soekarno Putra, Guru Gypsy, Karimata, dan segala macam gitu-gitu. Akhirnya gue ngulik lagu lama, ketemu Faris RM. Oh ini, mudanya begini. Oh ini yang punya lagu Sakura. Gue kira dulu tuh, ya blow-onnya aku JJ itu adalah ketidaktahuan kalau Sakura itu punyanya Rosa. Gue mikirnya gitu. Oh gitu. Ternyata punya Faris RM. Dan gue dalam hati, gue ketemu legend gitu. Keren. Tapi kalau musiknya dari mana, Je? Darah musik lu, Je? Aliran. Darah musik lu dari keluarga pemusik? Oh. Atau ini agak jauh sih sebenarnya. Kalau musik sebenarnya kalau dari keluarga bokap suka musik aja. Ngedengerinnya suka gitu. Ada om gue satu atau 2 orang itu ada drummer sama gitar. Nah, om gue yang gitar ini namanya Om Andi. Dia suka banget main gitar. Lumayan ngajarin gue lah gitu. Pendengar yang baik, musik juga. Dan referensinya kayak lagu-lagu lama, tapi yang rock ya. Rock lagu lama gitu loh. Kalau keluarga bokap. Nah, kalau keluarga nyokap, mungkin kalau dari suara ya, mungkin keturunan dari keluarga nyokap sih. Lebih dari kakek keluarga nyokap. Soalnya keluarga nyokap itu kalau dari kakek pernah juara kori se-Jawa Timur dulu. Dan suaranya bagus banget kakek gue. Gitu. Jadi ya mungkin nurunnya dari situ juga. Terus kalau selera musik dari bokap. Gak ada yang masuk industri musik tuh baru gue dong. Sekeluarga besar itu baru gue. Tapi jadi ini gak sih? Emang cita-cita lu bukan sih jadi pemusik atau apa? Sebenarnya gue pengen jadi seseorang yang bisa bisa menciptakan sesuatu. Yang dimana gue mikirnya dulu gue suka gambar malah.
Gue suka gambar sampai akhirnya ya gue tahu gambar gue jelek, jadi insecure aja gitu. Dan gue gak fokus di gambar, akhirnya fokusnya di musik, dan kebetulan karena yang tadi ngepang itu. Oh. Iya, jadi fokusnya di situ. Nah itu tadi lu pernah ikut Kori? Iya, gue dulu SMP itu gue juara 1 3 kali berturut-turut lomba azan. Oh. Se-provinsi DKI Jakarta, se-SMA se-Jakarta. Padahal gue masih SMP, tapi ikut kejuaraan SMA. Dan gue juara 1. Tiga kali juara 1 berturut-turut, sama juara Kori, juara 2, juara pidato bahasa Arab, juara 3 dulu SMP. Lu belajar di mana sih? Pesantren gue SMP dulu. Oh, lu sempat pesantren. Pesantren cuma 6 bulan. harusnya 6 tahun kan? Iya. 6 bulan. Biasa lah. Laki. Al-Fatihah aja kali ya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gitu. Ini gini boleh ditepukin ya sih? Boleh. Yes. Takutnya salah nih. Boleh. Dia juga dulu pesantren nih. Pesantren. Login nih. Pertama kali nih gue kayak gini di media ngaji pertama kali. Jujur. Mantap. Kalau kapan lagi? Kan juga kapan lagi? Jadi ngaji. Dengerin. Aduh. Tapi ada info katanya lu pengen jadi sutradara. Iya. Karena lu tau gak lagu gue itu sebenarnya berepisode-episode. Dari yang awal? Nah, karena gue masuk manajemen itu ada sebuah kekecewaan yang gue rasain. Akhirnya gue keluar dari manajemen itu nggak dengan baik-baik. Makanya 2 lagu gue, padahal itu lagu pertama ya, judulnya Kekasih Virtual sama Aku dan Jakarta, itu nggak gue anggap jadi lagu pertama. Yang gue anggap jadi lagu pertama adalah lagu yang gue rilis ketika gue lagi bener-bener indie. Itu judulnya Andai. Andai itu, lagu Andai ini, sampai lagu Lihat Kebunku itu masih menceritakan diri gue. Itu sebuah episode, sebuah perjalanan hidup yang nyambung ceritanya, setiap lagunya. Nah dari Andai itu, Andai ini adalah gue. Gue nyeritain di lagu Andai ini adalah kegalauan dan kegelisahan gue, betapa hancurnya gue waktu itu di tahun 2021 dan 2022, kehilangan arahnya gue. Sampai akhirnya diremek sama, ya gue anggapnya gue diremek banget sama semesta gitu. Gue gak tahu harus mau kemana. Makanya lirik di lagu Andai itu, andai mulutku dapat bicara, ingin kuluapkan semua. Andai kakiku dapat melangkah, akan kujelajahi semua. Itu maksudnya adalah, saking dibungkamnya mulut gue, saking dunia ini nggak pernah ngasih gue kesempatan untuk bisa ngomong, gue sampai berandai-andai untuk coba gue berani buat ngomong ke diri gue sendiri ataupun ke orang lain, bakal gue luapin semuanya. Dan coba kaki gue nggak berhenti di zona nyaman ini aja, mungkin gue bakal ngejelajahin dunia ini. Gitu ketakutan gue. Sampai akhirnya lagu Andai ini berisikan tentang pertanyaan aja. Kesimpulannya hanya pertanyaan, nggak ada jawaban. Sampai akhirnya rilis lagu Renung. Lagu Renung itu adalah jawaban-jawaban yang ada, yang jawaban-jawaban untuk pertanyaan di lagu Andai. Nah, Renung ini adalah, gue anggapnya seorang perempuan. Gue yang kebingungan, Renung adalah seorang perempuan. Akhirnya gue ketemu sama Renung ini. Lagu Renung ini full nasihat. Isinya tuh nasihat-nasihat untuk si Andai ini. Akhirnya gue ketemu sama perempuan ini. Pas gue udah ketemu, lahir lagu Aramsa. Lagu pertama kalinya Bossa Nova gue. Lagu Jatuh Cinta, lagu pertama kali Bossa Nova yang dimana itu mengisahkan tentang pertemuan si Andai dan Renung di lagu Aramsa ini. Ketemu, pacaran loh mereka. Minta harapan, akankah kita berdua bersama selamanya? Merajut asmara di antara kita, anyaman cintamu, canda tawamu memberikan hal indah kian menjadi nyata. Semua yang gue andai-andain, itu jadi nyata di lagu Aramsa gitu. Sampai akhirnya mantan gue meninggal. Mantan gue meninggal kena kanker kulit. Gue udah 4 tahun pacaran sama dia meninggal kena kanker kulit, dan sedihnya gue baru tahu dia meninggal 2 hari setelah dikubur. Hah? Iya, karena di posisi itu gue masih zaman waktu gue SMP, itu gue masih belum punya apa-apa. Ya gue berangkat dari keluarga yang tidak begitu mewah, keluarga yang ya udah menengah ke bawah aja gitu. Dan gue ngerasa kalau gue merepotkan
keluarga gue bisa aja, gue memiliki HP, gue bisa memiliki motor, ya bahkan motor aja motor tua gitu, motor yang emang dari nyokap gue gitu. Gue gak punya HP, bahkan kabar-kabaran aja lewat HP temen gue. Itu gue ngonten TikTok, kayak tahun 2021 ngonten TikTok, minjem HP temen gue, gitar temen gue. Bikin akun lewat HP temen gue, terus kalau gue mau ngeliat notifikasi, pinjam HP dong, gue mau liat akun gue gitu. Kapan terakhir ketemu temen lu itu? masih ada orangnya, masih sering nonton gue kalau manggung. Dan ya udah, terus kayak mulai dari situ lagunya nyambung terus, dan ya semua gue abadikan sampai akhirnya Lihat Kebunku. Tapi imajinasi lu gila juga ya, J. Maksudnya lu dari tadi yang lu dari andai ke lagu berikutnya itu ternyata punya garis merah yang sebenarnya nyambung. Dan pengandaiannya gila sih menurut gue sih. Nah itu dari situ. Kenapa gue pengen jadi sutradara? Karena sebenarnya gue pengen mengabadikan itu. Jadi gue nggak hanya secara tertulis dan didengar aja. Gue pengen ada visualnya. Bagaimana diri gue tercipta, bagaimana sebuah perjalanan aku JJ ini gitu loh. Gue pengennya. Dan ya yang ada di kepala gue pelan-pelan udah gue bikin dikit-dikit. Kalau lagu ini kayak kisahnya tentang apa, picture-nya kayak gimana. Gue suka banget, hobi gue juga fotografi. Gue suka foto-foto tempat, foto-foto orang gue suka gitu. Jadi lumayan tertarik. Sampai akhirnya MV gue belajar juga tuh dari teman-teman gue yang di IKJ, anak film. Kayak mereka sempat nawarin, gue ada UAS nih, lu mau gak bikin MV bareng gue? Gitu. Akhirnya ada MV waktu gitu. Tapi belum yang nyambung ya. Rencana gue emang pengen bikin musik video yang nyambung semua gitu. Kalau bisa film. Nah, kita sekarang ngomongin lagu yang Lihat Kebunku. Awalnya gimana aja? Akhirnya ada lu ngebuat Lihat Kebunku ini jadi lebih dewasa. Apa sih mendewasakan lagu ya? Mendewasakan lagu. Gue dapat lagu ini dari Instagramnya ANR gue di label gue. Jadi ada momen di mana sebelum lagu Lihat Kebunku itu ada lagu namanya Bualan Masa Lalu. Udah rilis lagunya. Lihat Kebunku tuh belum ada di pikiran, belum ada di kuping, belum pernah denger sama sekali. Abis workshop lagu Bualan Masa Lalu, ANR gue bilang kayak, gue bilang ke ANR gue gini, gue udah capek-capek tuh, misalnya udah workshop dari pagi sampai malam, itu posisi udah malam, udah tinggal balik doang. Mas, lu jago main alat musik? Ya nggak bisa, gitar, flute bisa, sakso bisa, bass bisa. Nggak jadi musisi aja lu, kenapa harus di belakang layar? Kenapa lu harus ngebantuin artis lain? Wah, karya lu dikasih ke artis lain, kenapa gitu? Ya, nggak tahu aja gue mulai dari mana. Tapi gue punya Instagram. Gue dulu iseng-iseng tahun 2020, namanya Curcol Musikal. Dikasihlah Instagram Curcol Musikal ini ke gue. Gue cari, gue stok. Nah ternyata inti dari isi Curcol Musikal ini adalah dia suka ngekomediin kayak gimana ya, tapi tidak mengubah lirik aslinya gitu. Kayak dia lagu iklan, nadanya diubah gitu. Iklannya iklan gambar iklan misalnya teh, misalnya gitu. Teh dengan nada yang dia buat, tapi lirik yang di iklan itu tidak diganti. Begitupun terjadi di lagu Anak Kecil. Ternyata dia sempat bikin lagu Anak Kecil. Terutama sih Lihat Kebunku ini. Dikasih tahu lah, yang dimana kebetulan Lihat Kebunku ini di video paling pertama. Dia bikinnya masih bagannya tuh masih verse, abis itu langsung ref. Begini. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih, ada yang merah. Setiap hari kusiram semua, mawar melati, semuanya indah. Oh mengapa bunga di taman hatiku hanya satu. Oh menghilang bunga kesayanganku diambil orang. Habis. Ini kebentuknya dari sini. Terus pas gue reaksi itu, karena gue penasaran sama dia, kenapa nggak jadi artis? Ini ngejual. Enggak. Reaksi gue persis sama ya. Enggak ngejual. Enggak, please. Diambil orang. Itu gamblang loh. Iya benar. Lagu mana lirik yang diambil orang. Ataupun orang mikir kayak hatiku diambil oleh dan segala macam gitu kan nih. Diambil orang. Enggak sih. Ini catchy banget sih. Kejual si Mas Hen, gue bilang. Namanya Mas Hendriko Christiansen. Sebagai pencipta lagu Lihat Kebunku juga. Ya udahlah. Seriusin kek gitu.
Tadinya gak mau dirilis di Aku JJ. Tadinya kita mau bikin duo band. Berdua. Aku sama Mas Hen tuh mau bikin duo band. Gak jadi akhirnya. Karena akhirnya di malam itu juga, di capek-capeknya itu, bikin Lihat Kebunku versi raw-nya, versi mentahnya. Segala macam. Bulan masa lalu, mau rilis 4 hari lagi. Masa-masa promosi tuh udah mulai itu kan. Nyanyi bulan masa lalu mulu, pakai sound bulan masa lalu gitu kan. Pusing, bosan gitu. Izinlah sama Mas Hen. Mas, gue bikin video ya, cover lagu Lihat Kebunku yang versi elu. Ya udahlah. Iya J, sikat aja. Oke, main nih. Halo teman-teman, ini ada lagu yang mungkin kalian tahu. Lagu ini sudah didewasakan oleh gue dan Mas Hendriko Kristiansen. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Gede. Terus nyampe ke orang-orang kantor kan. Goreng. Kayak bikin soundnya dulu, abis itu dipakai sama orang-orang, baru bikin YouTube-nya. Ternyata YouTube-nya masuk trending. Ya udah bikin versi aslinya langsung di Spotify, selesai. Alhamdulillah sampai sekarang. Gitu. Jadinya. Oke. Keren sih itu. Tapi ini dari POV lo ya ketika mendengar lagu itu ya, lo melihatnya lagu ini tuh tentang apa Ji? Tentang ibu, mama. Kalau mama kan single parent ya. Ngurus aku dari kelas 1 SD semenjak pisah sama bokap. Jadi aku ngeliat mamaku adalah perempuan yang bukan gak punya ayah. Ayahnya masih ada, kakekku masih ada. Kayak perempuan yang udah dilepas sama orang tuanya untuk dinikahi sama laki-laki lain. Tapi laki-laki lainnya ninggalin dia. Udah gak ada bunganya sama sekali. Mama tuh. Bunganya udah diambil sama orang. Walaupun konteks aslinya bukan bapakku yang diambil sama orang. Yang bapakku yang aja, yang pengen pergi aja gitu. Ya aku waktu nulis lagu itu, lihat kebunku tercipta sempurna. Sederhana satu yang kupunya. Setiap hariku siram sendiri, wahai melati kau cantik bersari. Itu adalah POV dari nyokap ke aku. Karena aku ini bukan bunga yang udah tumbuh, tapi bunga yang masih ingin tumbuh. Jadi mamaku tuh masih nyiramin gitu. Di masa-masa dia udah gak ada bunganya lagi. Di situ dia bilang kayak, sungguh kelabu kulukis indah rupamu, sungguh layu harapanku kepadamu. Oh mengapa bunga di taman hatiku hanya satu, oh menghilang bunga sayangku diambil orang. Itu karena ya mamaku gak punya siapa-siapa. Selain aku yang lagi ditumbuhin ini. Yang selainnya selebihnya gak ada. Udah menghilang gitu aja. Tapi itu jadi pas sama saat lo denger lagu itu ya di Instagram itu. Jadi pas sama kondisi orang-orangnya. Hati lu dulu. Iya, pas. Soalnya gue ngerasa seneng, bukan ngerasa seneng sih. Ngerasa jeleknya gue kenapa lagu ini. Jujur gue udah nangis lagu ini. Dan fun fact ya, gue gak pernah dengerin lagu ini lagi semenjak rilis. Gue gak pernah. Gue sendiri pun gak pernah nge-stream lagu ini. Gue gak pernah nge-stream lagu ini lagi semenjak rilis. Karena lumayan nyakitin gue. Soalnya di part yang kayak mekarlah selamanya di taman yang lain, sungguh kelabu, kini tamanku tanpamu, jangan kau layu harapanku kepada semesta akan menjagamu tuh. Itu baru banget kejadiannya kemarin. Bokap gue mau umroh sama istrinya. Nyokap gue sendirian di rumah sama gue doang. Tapi lo tau gak, nyokap gue seneng banget. Nyokap gue seneng gitu ngeliat bokap gue tuh udah seberubah itu. Bahkan ke istri barunya udah berubah banget, nggak kayak jiwa bokap gue yang dulu gitu. Itu yang bikin gue nyesek. Kayak lu tuh disakitin loh, mak gitu. Lu tuh disakitin sama bokap. Terus kayak tapi lu nggak, kayak lu masih mau, seneng ya ngeliat bokap tuh umroh. Seneng ya ngeliat bokap tuh udah berubah penampilannya, cara ngomongnya, mendidik anaknya. Kayak satu hal yang gue ngerasa itu nyesek banget gitu. Orang sedikit kecewain ya, lu dikecewain begitu aja, cuman lu masih bisa seneng, masih bisa sayang sama bokap gue. Itu yang ngebuat gue jadi bisa nulis bunga kesayanganku tumbuh bahagia. Selesai. Itu kayak interpretasi cinta sejati di fase yang lain gitu. Benar. Ya. Benar. Nyokap gue itu kalau gue tanya, kenapa nggak mau nikah? Takut bukan karena mungkin ada traumanya ya. Cuman so sweet yang gue rasain dari nyokap itu adalah dia pengen hidup lebih lama sama gue. Jadi dia berharap kalau gue yang ngerawat nyokap gue sekarang. Oh iya gas, mau sampai kapanpun kalau nanti gue punya istri, ikut. Gue gak akan pernah kemana-mana, lu ikut lah. Kita karena tunggal. Gitu. Sama, terus lu dong. Gitu.
Dalam nih. Lihat kebunku buat nyokap. Oke. Ternyata guys, Nyokap sedalam bisa. itu ya mendewasakan lagunya tuh. Dan ketika tadi itu sangat pas sama kondisi lu saat itu lagunya. Terus ternyata relate sama banyak orang, Je. Lu menyangka akan seperti itu atau? Kalau tadi yang gue bilang feeling gue, yang gue bilang ke Mas Hen, wah ini didengerin nih, tercapai. Alhamdulillah gue seneng banget. Tapi untuk ekspektasi orang ternyata bikin videonya untuk orang-orang yang sudah meninggal. Oh iya. Gue nggak expect. Karena Bahkan sampai di komennya? Iya. Bahkan sampai sebanyak itu penggunaan soundnya. Bahkan sampai orang se-cover itu juga di TikTok dan di Instagram. Gue respect sih sama orang-orang yang udah nyanyiin. Ada perasaan terharunya sendiri karena dulu gue nge-cover lagu orang, tapi sekarang orang-orang nge-cover lagu gue. Mantap. Seneng gue. Terus kayak, wah keren sih lihat kebunku ini bener-bener penantian yang sebenarnya penantian, tapi tidak dinanti-nanti oleh gue. Gue tidak menunggu bagaimana, gue tidak menunggu titik di mana gue akan besar, tidak. Ya gue yakin aja, suatu saat akan ada jalannya aja. Gitu. Ini tidak gue nanti, tapi ternyata selama 6 tahun perjalanan gue di musik, oh begini rasanya. Gitu. Masih panjang. Masih panjang. Menurutku ini bukan suksesnya aku JJ. Ini titik di mana kaki suksesnya aku JJ baru tek. Nah, udah tuh, yuk. Gitu. 6 tahun tuh masih bau jigong aja, belum yang kayak ini beneran giginya, ini beneran bibirnya tuh. Enggak, itu masih angin-angin aja selama 6 tahun ini. Oh begini rasanya, oh begini cara menyikapinya. Gue masih nggak bisa, makan gue mikirnya kalau dedikasi di gue yang dulu, apakah seperti ini? Tidak, mungkin menurut gue enggak. Dengan ketidaksiapan gue kala itu. Dan sekarang jujur gue belum siap, cuman seenggaknya, gue masih mau belajar. Ya gue harap gue bisa terus belajar ke depan. Gitu. Tapi banyaknya komentar yang tadi akhirnya punya makna yang berbeda dari lu gitu. Lu ngeliatnya gimana, Ji? Senang banget. Orang itu jadi universal. Gue tuh ngerasa kalau semua yang gue sampaikan di lagu itu nyampe ke hati mereka semua. Malah lebih dalam. Iya. Bahkan gue sendiri kalau lagi denger, waktu pertama kali denger tuh kayak sampai kayak gitu. Jujur. Itu udah tag, itu kalau misalnya lu tahu ya fun fact. Lagu itu masternya ada 3 apa 4 gitu. Tapi sedihnya tetap sama. Perasaan sedihnya itu tetap dapat. Dan gue seneng sih orang bisa nerima itu semua. Maaf ya yang jadi sakit gara-gara saya. Tapi komentar apa aja yang kena banget di lu gitu. Karena kan di YouTube udah 12 juta yang video lirik ya. Alhamdulillah. Terus komennya juga banyak banget dan beragam, banyak interpretasi yang beda-beda ternyata dan banyak banget yang dalam gitu. Yang lu lihat apa aja? Yang paling ngena. Iya. Jual aja bang gitarnya. Gitu. Gak usah jadi penyanyi bang J, katanya gitu kan. Gak ada otaknya gitu kan gitu. Kalau bikin lirik yang bener lah katanya gitu. Enggak sih, ya itu juga sih lumayan ngena. Kayak ya udah maaf deh. Gitu. Ya cuman yang paling ngena bentuk terima kasih mereka. Makasih ya bang, gue jadi ngerasa kalau gue tuh sebelum gue kehilangan, ya mungkin gini rasanya kehilangan, jadi gue nggak mau nyanyain semua yang udah ada di gue sekarang gitu. Itu sih yang paling ngena di gue. Seperjalanan lu di musik berarti tadi 6 tahun ya. 6 tahun. Terus akhirnya mengubah selera musik atau cara lu bermusik dari pengalaman itu, J. Apa yang akhirnya lu berani buat explore secara musik? Secara musik? Sebenarnya yang jadi pengaruh itu karena referensi yang didengarkan juga. Entah itu gue dengerin lagu yang seperti apa. Intinya satu hal yang gue pelajari kalau gue membuat lagu itu adalah sedih. Ataupun dengan sedih tapi misalnya ada yang gembiranya. Ya gue dengerin lagu yang gembira dan sedihnya. Gue ngambil lirik, mungkin gue baca-baca buku juga. Ataupun gue baca-baca, nonton-nonton film gitu segala macam. Sampai ngelihat pengalaman gue. Referensi dan seliar-liarnya gue bikin lagu itu nggak separah itu juga. Ya paling kayak buat gue nge-explore sound itu ya sebagaimana gue melihat musik-musik yang gue dengarkan aja sih. Oh. Nah, ini pertanyaan gue untuk yang nyiptain lagu ya. Kan diksinya banyak banget nih. Lu baca KBBI nggak sih?
KBBI itu jadi satu. Enggak baca. Enggak, karena kan lu nyiptain lagu nih, diksinya banyak banget. Yang keluar dari yang tertulis tuh banyak banget. Enggak baca. Dari mana? Percaya. Lu diksi menarik lu dari mana? Lagu-lagu lama. Lagu-lagu lama kan bahasanya asik. Iya, Mana sih? Kalau Chef tuh tuh lagu-lagu lama liriknya gue suka banget. Apalagi gue suka banget kata-kata yang namanya Semaradana. Oh, itu lagu juga tuh. Iya itu lagu juga kan. Oh. Kayak itu Semaradana tuh cinta yang membara. Iya, lagu lama tuh. Asli kan? Lagu lama tuh. Kayak gitu. Ya gue ngambil perkataan kebanyakan di lagu-lagu gue karena lagu-lagu lama. Wah itu works banget. Makanya gue sayang banget nih kalau misalnya gue tidak berhasil untuk membuat musik yang membuat anak-anak muda juga mendengarkan lagu-lagu lama. Wah sayang banget. Lagu-lagu lama tuh emas banget. Oke nih. Gitu. Ada lagu anak lagi yang bakal didewasain? Tidak tahu. Itu akan ya nggak tahu sih, pokoknya sekarang intinya aku lagi ngeracik lagu untuk tahun depan. Nggak tahu berapanya, tapi tunggu aja. Apa nih, pengen album tahun depan, targetnya apa? Album pertamanya Aku JJ yang berisikan banyak lagu Aku JJ. Untuk pertama kalinya Aku JJ merilis lagu, blok langsung banyak, nggak cuma satu-satu. Soalnya selama 6 tahun ini gue kalau rilis satu. Oh ini pengen langsung full album? Iya, boom. Nice. Targetnya kapan tuh? Insya Allah mah ya, kalau nggak hampir pertengahan, kalau nggak pertengahan, kalau Tapi nggak awal gitu. Artinya udah proses, udah Sedang menulis. Oh sedang. Ya, makanya rambutnya panjang kan, sampai lupa nih motong rambut. Lagi sering nulis sekarang. Oke, jadi kalau ngomongin karir musik lu nih, kita ngomong ke depan. Kalau lu bisa membayangkan JJ di 5 tahun ke depan, lu ada di titik mana? 5 tahun ke depan ya. Pastinya Aku JJ 5 tahun ke depan akan tetap menjadi Aku JJ yang mau belajar. Mau mengerti, mau peka sama yang lain. Dan pastinya memberikan peluang untuk dirinya sendiri atas apapun itu, kayak memberikan peluang yang gue maksud tuh, Aku JJ-nya sendiri tuh masih ada rasa kayak gue kalau misalnya kayak gini, gue harus seperti ini, harus ada pikiran untuk nyari peluang bagaimana ke depannya juga gitu. Makanya tetap masih belajar lah gitu ya, Aku JJ itu. Dan 5 tahun ke depan Aku JJ mungkin apa ya? Aku JJ, gue gak bisa ngebayangin apa-apa sih. Tapi Aku JJ akan tetap menjadi Aku JJ dengan lagu-lagunya Aku JJ yang liriknya seperti itu. Oke, mantap. JJ, tadi kan lo 6 tahun di industri gitu kan, 6 tahun di musik nih. Kalau emang masih belum lama gitu, tapi ketika dijalanin, wah, itu lama banget. Kamu, iya itu lama banget. Nah, lo ada titik terendahnya ketika kayaknya gini-gini doang. Aduh, ada lagi rendahnya. Mau gue ceritain juga? Yoi. Gue tuh udah punya lagu banyak. Stream gue, alhamdulillah. Terus YouTube cover lagi jalan juga. Gue pernah makan nasi kering malam jam 2 malam. Lalu di rumah itu gue berdua-dua sama nyokap. Yang dimana kalau gue makan gak enak, otomatis nyokap makan gak enak. Itu listrik mati. Listrik udah tatut. Itu sampai mati. Sampai mati, wifi mati, air gak ada. Makan nasinya nasi kering, itu makan pakai bumbu bebek sama sambal doang. Bumbu bebeknya doang ya. Sama sambalnya doang. Itu nasi udah kayak lekukannya Magicom udah saking keringnya. Udah lekukannya Magicom, dan gue foto di akun, ntar gue coba share di story gue. Ada fotonya gue begini nih, kering gitu. Yang dimana ujung-ujungnya nasi itu malam, kan gue itu malam-malam kan. Nasi itu nggak gue makan. Karena gue nggak tahu pagi-pagi nanti gue makannya apa. Akhirnya nasi itu nggak gue makan. Jadi gue makannya pas untuk pagi aja. Biar gue tahu sarapan gue, oh nasi ini. Kalau gue makan malam, gue nggak tahu sarapannya. Itu titik. Tapi sekarang udah bisa beli nasi bebek kan? Alhamdulillah. Ada tuh yang di PGC enak. Yang hijau ya. Hijau. Tahu. Sama tupat lontong sayur. Padang. Tupat Padang. Sekarang udah milih ya makannya. Ya begitulah masih. Ya tapi tetap sih pengennya makan buatan mama. Tapi nyokap lu gimana Ji ketika lu memutuskan untuk menjadi penyanyi? Kalau kata nyokap gue ya,
Ya Allah, nah semoga kamu jadi anak yang anak yang paling pintar, anak yang paling soleh, selamat dunia dan di akhirat. Itu aja. Gitu. Bahkan paling marahnya kayak gitu ngomong nyokap gue. Baik banget kan nyokap gue. Oke. Mau punya kakak nggak, Je? Kakak. Baik, kakak nih. Udahlah gitu. Paling kayak ya semoga dengan hadirnya gue sebagai anaknya nyokap gue di sini bisa membahagiakan nyokap gue. Amin. Ya. Nah, dia yang menarik, perjalanan lu juga nggak lepas dari teman-teman lu nih. Apa? Nah, ya. Kanca-kanca. Kanca-kanca. Oh, sebelum kaca-kaca itu bahkan sebelum gue ada teman gue namanya Maku. Itu dia musisi juga, musisi rock juga yang dimana bisa dibilang gue tuh nganggap dia tuh sahabat. Cuman dia nganggap gue musuh, enggak. Jadi gue sama Maku tuh bener jalan berdua. Dari gue belum siap, dari sampai sekarang bukan siapa-siapa juga sih. Nah, yang ngebantu gue selama gue membangun Aku JJ ini si Maku itu. Gitu. Jadi gue mau bilang terima kasih banyak buat Maku. Gue harus denger lagu di Maku juga. Itu sama dia gue bilang terima kasih banyak dan sahabat-sahabat gue yang lainnya, Abian, Kak Azem, Aiman, terus juga Kanca-kanca. Terima kasih banyak buat Kanca-kanca sudah menjadi sudah melengkapi perjalanan Aku JJ selama ini. Sudah menjadi fondasi Aku JJ untuk bisa tetap berdiri di kakinya sendiri. Dan hormat pastinya, semoga tetap ada di sini. Makarlah selamanya bunga-bunga kesayangan. Mantap! Thank you, Je. Buat ngobrol-ngobrol aja. Sukses, Je. Buat Sama-sama. karya-karya selanjutnya. Terima kasih banyak loh. Oke. Ini seru. Pertama kali saya ngaji di sini. Ditanya ini mantap nih pertanyaannya, saya suka. Terima kasih Mas ya. Siap. Semoga bisa kesini lagi. Amin. Oke, KL Lovers, tadi kita udah ngobrol-ngobrol. KL Lovers. KL Lovers. Kita udah ngobrol-ngobrol tadi sama Aku JJ, banyak banget cerita-ceritanya JJ yang mungkin banyak yang nggak tahu juga. Oke, gue Matias, sekarang gue pamit. Sampai jumpa di Kapan Lagi Talks selanjutnya. Bye-bye.